Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan perbandingan PMK nomor 14 tahun 2019 tentang pelaksanaan teknis surveillance gizi dan kenyataan di lapangan. Di sini ada Deviro, Emberi Ridoka, kemudian saya sendiri Nur Citra Bawomona, lalu ada Sela Rosmala Putri. Poin yang akan kami analisis di sini adalah cakupan balita ditimbang naik berat badannya. Untuk indikatornya sendiri ada beberapa, yaitu yang pertama, balita adalah anak yang berumur di bawah 5 tahun atau 0 sampai 59 bulan 29 hari. Untuk kenyataan di lapangannya sendiri terdapat ada 3 puskesmas yang kami bandingkan, yaitu yang pertama Puskesmas Bawang 2 Purbalingga di Jawa Tengah. Untuk kenyataan di lapangannya, ia sesuai dengan indikator PMK diperoleh pada pengukuran di posyandu oleh kader yang dilakukan selama 1 bulan sekali. Lalu jika di Puskesmas Sungai Dalam Pontianak, untuk data pengukurannya diperoleh dari bidan dan kader di posyandu. Kemudian di Puskesmas Petukangan Utara Jakarta Selatan itu pengukuran dilakukan oleh kader di posyandu selama 1 bulan sekali. Lalu pada poin balita ditimbang adalah anak umur 0 sampai 59 bulan 29 hari yang ditimbang. Untuk kenyataan di lapangan sendiri, ia pada Puskesmas Bawang 2 Purbalingga, Jawa Tengah, balita yang ditimbang adalah anak umur 5 tahun 0 bulan 0 hari. Lalu kemudian di Puskesmas Sungai Raya Dalam Pontianak, balita yang melakukan penimbangan di posyandu adalah balita yang berumur 5 tahun atau 60 bulan. Di Puskesmas Petukangan Utara Jakarta Selatan, balita yang melakukan penimbangan adalah anak berumur 60 bulan atau 5 tahun. Di sini jika dilihat, maka ketiga puskesmas ini telah melakukan penimbangan sesuai dengan poin-poin pada indikator tersebut. Lalu kemudian berat badan naik atau N adalah hasil penimbangan dari berat badan dengan grafik berat badan mengikuti garis pertumbuhan atau kenaikan berat badan sama dengan kenaikan berat badan minimum atau lebih. Di sini kenaikan berat badan ditentukan dengan membandingkan hasil penimbangan bulan ini dengan hasil penimbangan dari bulan lalu. Untuk kenyataan di lapangannya sendiri, pada ketiga puskesmas ini telah melakukan penimbangan sesuai dengan Permenkes nomor 14 tahun 2019, yaitu pada Puskesmas Bawang 2 Purbalingga, Jawa Tengah, kader memberikan titik pada KMS dan membandingkan berat badan bulan lalu. Kemudian pada Puskesmas Sungai Raya Dalam Pontianak, kaderlah yang memberi titik KMS dan membandingkannya pula dengan bulan lalu. Kemudian di Puskesmas Petukangan Utara Jakarta Selatan, kader memberikan titik pada KMS, kemudian melakukan perbandingan berat badan pada bulan lalu oleh balita tersebut. Pada poin selanjutnya, balita tidak ditimbang bulan lalu adalah balita yang tidak memiliki catatan hasil penimbangan pada bulan lalu. Di sini pada ketiga puskesmas ini telah sesuai dengan poin pada PMK, yaitu pada Puskesmas Bawang 2 Purbalingga, Jawa Tengah, balita yang tidak datang ke posyandu, maka balita tersebut tidak memiliki data berat badan. Kemudian pada Puskesmas Sungai Raya Dalam Pontianak, balita yang tidak datang bulan lalu maka tidak akan punya data penimbangan, kecuali jika ditimbang kader dengan metode sweeping setelah posyandu. Lalu kemudian pada Puskesmas Petukangan Utara Jakarta Selatan, balita yang tidak datang bulan lalu kemudian tidak akan memiliki data berat badan. Lalu jika balita tersebut datang di bulan selanjutnya, maka kader memberikan tanda O pada bulan yang lalu. Kemudian selanjutnya, balita baru atau B adalah balita yang baru datang ke posyandu dan tidak terdaftar sebelumnya. Kenyataan di lapangan pada ketiga puskesmas ini, pada Puskesmas Bawang 2 Purbalingga, Jawa Tengah,
balita yang belum terdaftar di Posyandu namun melakukan penimbangan, maka kader akan memberikan tanda B terhadap data balita tersebut. Lalu kemudian di Puskesmas Sungai Raya Dalam Pontianak, balita yang baru daftar dan tidak terdaftar sebelumnya akan diberikan tanda B juga oleh kader. Lalu di Puskesmas Petukangan Utara Jakarta Selatan, sama halnya seperti dua puskesmas sebelumnya, balita yang belum terdaftar dan melakukan penimbangan di Posyandu tersebut akan diberikan tanda B oleh kader. Kemudian poin selanjutnya, persentase balita ditimbang yang naik berat badannya didapatkan dari hasil jumlah balita yang naik berat badannya terhadap jumlah balita yang ditimbang, kemudian dikurangi balita yang tidak ditimbang bulan lalu dan balita yang baru lalu dikalikan dengan 100%. Nah, kenyataan di lapangannya sendiri, pada Puskesmas Bawang 2 Purbalingga, Jawa Tengah, hasil laporan penimbangan selama sebulan akan diberikan oleh kader ke bidan, lalu bidan kemudian ke ahli gizi, dan dari ahli gizi ke puskesmas akan dikirim langsung ke Dinas Kesehatan Kota. Kemudian untuk Puskesmas Sungai Raya Dalam Pontianak, secara perhitungannya puskesmas tersebut menggunakan rumus sesuai dengan PMK nomor 14 tahun 2019 yang kemudian hasil perhitungannya tersebut dilaporkan dan diteruskan ke Dinas Kesehatan. Lalu untuk Puskesmas Petukangan Utara Jakarta Selatan, laporan hasil penimbangan diperoleh selama 1 bulan sekali dari kader ke ahli gizi puskesmas, lalu kemudian ahli gizi puskesmas tersebut mengirimkan data ke Sudin atau suku dinas. Nah, jika dilihat dari ketiga puskesmas ini, untuk penjumlahannya, untuk secara perhitungannya menggunakan rumus yang telah ditetapkan oleh PMK nomor 14 tahun 2019 dan telah digunakan sebagaimana mestinya. Lalu kemudian yang terakhir itu ada poin sumber data, frekuensi laporan, alat dan bahan. Untuk kenyataan di lapangannya sendiri sudah sesuai dengan indikator yang terdapat pada PMK nomor 14 tahun 2019 di cakupan balita yang ditimbang naik berat badannya, yaitu untuk sumber datanya sendiri mereka menggunakan sumber data kohort, kemudian kader, kemudian KIA atau KMS dengan frekuensi pelaporannya setiap bulan atau 1 bulan sekali, dan kemudian formulirnya dikirim dari dinas masing-masing. Untuk kendala atau kesulitan dalam pelaksanaan surveillance gizi yang mengarah atau mengacu kepada Permenkes nomor 14 tahun 2019 ini adalah, jika dilihat dari beberapa puskesmas yang kami gunakan sebagai bahan perbandingan, maka dapat dilihat bahwa kendalanya sendiri adalah kurangnya partisipasi masyarakat di dalam posyandu tersebut. Banyak alasan yang menjadikan kurangnya partisipasi ini, yaitu waktu yang bertabrakan dengan waktu bekerja, atau karena cuaca di mana hujan atau musim hujan, lalu kemudian pencatatan dan juga pelaporan dari bidan wilayah yang masih kurang lengkap karena adanya kendala-kendala tersebut. Nah, berdasarkan data dari ketiga puskesmas yang kami jadikan sebagai bahan perbandingan, puskesmas ini telah bekerja sesuai dengan indikator yang terdapat pada Peraturan Menteri Kesehatan nomor 14 tahun 2019, meskipun masih terdapat beberapa kendala yang berasal dari internal maupun eksternal. Namun terkait dengan kendala yang terjadi di lapangan tersebut, kelompok kami memberi saran bahwa memang dibutuhkan kerjasama yang baik antara puskesmas dan posyandu agar dapat meminimalisir terjadinya data yang tidak lengkap. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.